Selamat pagi Pak, saya Dr. Alif yang bekerja di klinik hari ini dengan Bapak Kevin ya. Nah, Bapak Kevin, tadi kita sudah melakukan anamnesis, jadi sekarang kita akan lakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya. Pemeriksaan fisiknya ada di area perut atau abdomen Bapak. Jadi pemeriksaan fisik ini nanti saya akan minta Bapak untuk berbaring di bed pasien sebelah sana. Lalu saya akan meminta Bapak untuk membuka pakaiannya sampai terlihat seluruh bagian perut Bapak. Jadi mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baik, terima kasih Bapak Kevin. Jadi Bapak Kevin, silahkan bisa berbaring di bed pasien. Sembari Bapak berbaring, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, saya sudah selesai mencuci tangan. Bapak sudah berbaring dengan nyaman Pak? Ya. Baik, pemeriksaan diawali dengan saya meminta Bapak untuk memperlihatkan seluruh area perut. Pemeriksaan pertama, kita akan melakukan inspeksi atau pengamatan ya Pak Kevin ya, pada area perut Bapak. Pertama kita akan lihat bagaimana bentuk dari perut Bapak, apakah simetris antara kanan kiri, apakah buncit atau tidak. Lalu kita perhatikan bagaimana permukaan dari perut Bapak, dari kulitnya, apakah ada kelainan. Lalu kita perhatikan apakah ada pembuluh darah atau vena yang tampak. Lalu kita perhatikan di area sekitar umbilikus Bapak, apakah ada sesuatu kelainan yang dapat kita amati. Pada pemeriksaan inspeksi ini tidak saya temukan ada suatu kelainan pada area perut atau abdomen Bapak Kevin. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi ya Pak ya. Baik Bapak Kevin, kita akan lakukan pemeriksaan dengan auskultasi abdomen atau mendengarkan suara dari perut Bapak. Untuk pemeriksaan ini kita akan menggunakan alat stetoskop ya Pak ya. Jadi nanti saya akan menempelkan stetoskop saya di area sekitar umbilikus selama 1 menit. Lalu saya akan mendengarkan bagaimana ada atau tidak suara usus yang pertama, yang kedua berapa kali atau frekuensinya berapa kali suara ususnya, yang ketiga apakah ada suara lain yang saya dengarkan atau tidak. Saya mulai pemeriksaannya Bapak Kevin ya. Baik Bapak Kevin, setelah 1 menit saya lakukan, saya dapatkan ada suara bising usus yang terdengar. Lalu dengan frekuensi yang normal juga Bapak Kevin ya, ada di antara kisaran 5-30 kali dalam 1 menitnya. Dan juga saya tidak temukan adanya suara-suara lain yang saya dengarkan seperti suara burut yang tidak terdengar ya Pak ya. Jadi secara kesimpulan secara umum, auskultasi dari abdomen Bapak dalam batas normal. Kita akan lanjutkan pemeriksaan setelah auskultasi yaitu perfusi dari abdomen. Bapak Kevin, kita akan lanjutkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan perfusi. Pertama, saya akan lakukan perfusi dulu pada 4 kuadran dari perut Bapak di area sekitar umbilikus. Mana saya dapatkan suara timpani Pak pada keempat kuadran ini. Lalu kita akan melakukan perfusi juga pada batas bawah atau bagian bawah dari iga sebelah kanan. Biasanya kita akan dapatkan suara yang peka di sini atau redup. Ini merupakan karena di sini tempatnya dari organ hati ya Pak ya. Lalu kita akan melakukan juga perfusi pada batas bawah dari iga sebelah kiri. Biasanya di sini kita akan dapatkan timpani karena di sini merupakan organ lambung. Lalu kita akan lakukan perfusi pada sela iga ke-6 yang dimana garisnya titiknya akan tegak lurus dengan garis aksila. Di sini kita akan dapatkan sonor. Ya, pada Bapak Kevin kita dapatkan sonor, namun pada beberapa kasus bisa juga akan ditemukan peka, dimana itu merupakan tanda dari adanya pembesaran dari organ limpa. Setelah itu kita akan lakukan juga perfusi untuk menentukan ukuran dari hepar, dimana perfusi ini dimulai dari menentukan titiknya, yaitu sejajar dengan garis mid clavicula sebelah kanan. Kita mulai dari di bawah areola, kita akan lakukan turun ke bawah dan mendengarkan perubahan suara perfusi dari sonor menjadi redup. Kita dapatkan di sini perubahan suaranya, lalu kita berikan tanda. Lalu kita akan melakukan perfusi juga pada garis mid clavicula, namun sekarang dari bawah, dari sejajar dengan umbilikus. Kita akan melakukan perfusi ke atas, mendengarkan perubahan suara dari timpani menjadi redup. Kita dapatkan di sini perubahannya. Lalu kita ukur ukurannya dengan menggunakan penggaris. Ini didapatkan 11 cm, dimana itu masih merupakan batas normal, dimana batas normalnya adalah berada pada ukuran 10 sampai 12 cm. Baik Bapak, perfusi untuk abdomennya sudah selesai, kita dapatkan semua dalam batas normal, tidak ada suatu kelainan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi dari abdomennya. Baik Bapak Kevin, kita akan lanjutkan pemeriksaan palpasi abdomen. Untuk pemeriksaan ini saya akan minta Bapak Kevin untuk menekuk kedua kakinya untuk merelaksasi otot perutnya. Kita akan mulai palpasi dari palpasi ringan pada 9 regio dari perut Bapak. Saya akan perhatikan apakah ada rasa nyeri yang Bapak rasakan, apakah ada defas muskular ataupun adanya massa yang terletak secara superficial. Setelah itu, saya juga akan melakukan palpasi dalam pada 9 regio yang sama.
saya akan merasakan hal yang sama juga, yaitu apakah ada rasa nyeri, apakah ada deflasi muskular, ataupun adanya massa yang terletak lebih dalam dari pemeriksaan superficial yang telah kita lakukan tadi. Selama melakukan pemeriksaan ini, saya akan memperhatikan bagaimana raut wajah dari pasien. Hal ini juga karena raut wajah adalah hal pertama yang akan pasien rasakan apabila adanya rasa nyeri yang pasien rasakan. Baik Bapak Kevin, pada pemeriksaan palpasi ini saya tidak temukan adanya massa, deflasi muskular, dan raut wajah Bapak Kevin juga tidak menunjukkan adanya rasa nyeri. Apakah Bapak merasakan nyeri, Bapak? Baik, itu tadi untuk palpasi abdomen. Baik Bapak Kevin, kita akan lakukan dengan pemeriksaan ASI test. Kita akan mulai ada dua pemeriksaan ASI test, yaitu shifting dullness dan undulasi. Kita akan mulai dari shifting dullness terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, ini ada perubahan dari suara dullness atau peka yang kita rasakan pada perut. Kita akan mulai dengan melakukan palpasi terlebih dahulu dari tengah ke arah lateral, baik kanan atau kiri boleh saja. Kita akan lakukan pada ke kiri dari Bapak Kevin. Tidak ada perubahan suara yang saya rasakan, Pak. Namun pada beberapa kasus kita akan rasakan adanya perubahan dari timpani menjadi peka atau dullness, di mana itu tandanya ada perubahan dari udara ke cairan. Nah, setelah ditemukan adanya kelainan, kita berikan tanda dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk kita, lalu meminta pasien untuk miringkan badannya ke arah berlawanan dari perkusi yang kita lakukan. Lalu kita tunggu selama 30-60 detik. Lalu kita lakukan perkusi kembali, maka suaranya tadi yang redup itu akan berubah menjadi timpani. Namun pada sisi satunya suara redup akan dirasakan menjadi lebih tinggi atau adanya suara redup di lebih tinggi daripada umbilikus yang tadinya adalah timpani. Baik, bisa kembali lagi Bapak Kevin. Pada Bapak Kevin, karena tidak ditemukan adanya perubahan suara dari awal, maka Bapak Kevin tidak mengalami ASI test. Lalu pemeriksaan ASI test yang kedua adalah pemeriksaan undulasi. Pemeriksaan ini saya meminta bantuan Bapak Kevin untuk meletakkan tangannya di tengah perut seperti ini, Bapak Kevin. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi getaran dari kulit. Karena pemeriksaan ini kita akan melakukan getaran pada perut Bapak Kevin. Saya meletakkan kedua tangan saya pada perut kanan dan kirinya. Saya akan lakukan getaran. Apabila getaran yang saya lakukan terasa pada tangan saya satunya, maka ini merupakan tanda undulasi yang positif. Pada pasien-pasien ASI test, pemeriksaan ini biasanya positif, terutama ASI test dengan cairan yang sangat banyak. Pada Bapak Kevin tidak saya rasakan, maka undulasinya negatif. Bapak Kevin, saya kembali. Artinya dari dua pemeriksaan tadi saya tidak temukan adanya ASI test pada Bapak Kevin. Kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan palpasi hepar. Baik Bapak Kevin, kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan palpasi hepar. Seperti pemeriksaan palpasi yang tadi, kita akan meminta Bapak Kevin untuk menekuk kedua kaki. Lalu untuk palpasi hepar, kita akan melakukan penekanan secara lebih dalam untuk menentukan bagaimana bagian kontur permukaan ataupun ukuran dari hepar Bapak pada bagian kanan maupun bagian kiri hepar. Kita akan mulai ini dengan menentukan titiknya terlebih dahulu, yaitu pada sejajar dengan midclavicula. Kita akan mulai dari bagian bawahnya, bagian kanannya, yaitu dari midclavicula dan sejajar dengan umbilikus. Kita akan lakukan penekanan. Sembari saya melakukan penekanan, saya akan meminta Bapak Kevin untuk menarik nafas dalam. Bisa tarik nafas dengan dalam, Bapak Kevin. Kembali lagi. Baik. Di sini kita dapat raba adanya sebuah padatan yang ini merupakan organ hati dari Bapak Kevin. Ini kita perhatikan bagaimana teksturnya, dan juga bagaimana ukurannya, dan juga bagaimana apakah terdapat sesuatu yang abnormal yang kita rasakan pada bagian kanan dari hepar. Untuk pemirsa bagian kiri, kita akan lakukan juga pemeriksaan yang sama, namun pada area tengah-tengah dari abdominalnya. Bisa narik nafas dalam, Kevin. Lagi. Baik, di sini sudah kita temukan juga bagian heparnya. Kita memeriksa hal yang sama juga, bagaimana heparnya, bagaimana teksturnya, dan apakah terdapat perabaan yang abnormal seperti massa pada hepar dari Bapak Kevin. Selanjutnya untuk palpasi hepar terakhir untuk menentukan Murphy sign, yaitu dengan cara melakukan palpasi hepar pada batas hepar kanan dan melakukan penekanan secara lebih dalam lagi dan melihat apakah ada rasa nyeri atau deflasi muskular lokal yang Bapak Kevin rasakan. Bisa tarik nafas dalam, Kevin. Apakah ada nyeri, Pak? Baik, itu tadi untuk pemeriksaan palpasi hepar. Tidak ada kelainan pada palpasi hepar dan juga tidak ditemukan adanya Murphy sign. Kita akan lanjutkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan selanjutnya. Baik Bapak Kevin, sekarang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi untuk menentukan batas-batas dari lien atau limpa.
Jadi pemeriksaan ini seperti biasa saya akan meminta Bapak Kevin untuk menepuk kaki terlebih dahulu. Lalu saya akan memulai palpasi dari sias kanan dan akan menyerong ke atas menuju iga sebelah kiri melewati umbilikus. Saya akan mulai melakukan palpasinya, mohon izin. Sembari palpasi, saya mencari apakah teraba limpa dari Bapak yang seharusnya tidak teraba ya, hingga sepertiga lateral di sebelah iga. Di sini baru teraba. Baik, Pak Kevin, itu tadi untuk pemeriksaan limpa, palpasi limpa. Tidak ada pembesaran pada Pak Kevin ya, Pak Kevin ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi titik McBurney. Mana untuk palpasi titik McBurney ini kita menentukan titik McBurney terlebih dahulu, yaitu sepertiga lateral dari sias ke umbilikus. Jadi kita tentukan dulu ya, sepertiga lateral dari sias ke umbilikusnya. Setelah itu, kemudian Pak Kevin, turunkan sedikit tangannya. Jadi di sini, saya akan melakukan penekanan dengan meminta Bapak Kevin menarik nafas lebih dalam. Nah, apa? Ya, sudah cukup. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Ya, apabila ditemukan ada rasa nyeri, maka McBurney-nya positif, namun apabila tidak ditemukan, maka McBurney-nya negatif. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan balotomen dan juga pemeriksaan dari CPA. Nanti saya akan minta Bapak Kevin duduk. Baik Bapak Kevin, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan balotomen. Ini untuk merasakan ginjal Bapak Kevin, organ ginjal juga ada di perut. Pertama, saya akan meletakkan tangan kiri saya di bawah dari perut Bapak Kevin. Ini kita memeriksa ginjal kanan terlebih dahulu. Berada di bawah dari iga ke-12. Lalu saya akan tangan kanan saya menekan di bawah iga ke-12 juga. Minta Bapak Kevin untuk menarik nafas. Sembari saya mengangkat tangan kiri dan menekan tangan kanan. Bisa kembali. Sekali lagi Bapak Kevin. Di sini saya merasakan gerakan dari mobilitas atau gerakan dari ginjalnya. Itu untuk yang kanan, sekarang untuk yang kiri dengan teknik yang sama. Sekali lagi. Ya. Di sini saya merasakan mobilitas ginjalnya baik, bisa saya raba, jadi tidak ada masalah pada pemeriksaan teman-teman. Yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan ke CPA atau Posterior Ventral Angel. Untuk pemeriksaan ini saya akan meminta Bapak Kevin untuk kembali dulu. Baik Bapak Kevin, untuk pemeriksaan terakhir kita akan melakukan pemeriksaan ke CVA. Ini untuk memeriksakan apakah ada pembesaran pada ginjal juga atau tidak. Untuk memeriksa ginjal kanan, saya akan meletakkan tangan kiri di area postur vertebra kanan dan melakukan kerokan. Apabila ada rasa nyeri, tolong katakan Bapak Kevin ya. Tidak ada. Untuk memeriksa yang ginjal yang kiri, kita meletakkan tangan kanan di postur vertebra kiri, melakukan pengerokan dengan tangan kiri. Apakah ada nyeri Bapak Kevin? Ya. Baik. Cukup Pak Kevin? Baik Bapak Kevin, saya lakukan pemeriksaan tadi. Dari pemeriksaan fisik abdomen tadi dan dari analisis kita, saya ditemukan ada suatu kelainan pada Bapak Kevin, sama dari bagian perut atau abdomen. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari apa yang Bapak Kevin dulukan tadi. Jadi untuk sekarang cukup sekian dulu Bapak Kevin. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Kevin? Tidak, dokter. Terima kasih Bapak Kevin. Selamat siang, semoga sehat selalu.